Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Triutami, saya dari Prodi Perbankan Syariah Lokal 2C. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas UAS saya dengan mata kuliah Fikih Kontemporer dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Andriko Magister Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 9, yaitu bermuamalah dengan pemegang harta haram. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa hukumnya bermuamalah dengan orang yang diyakini seluruh hartanya yaitu harta haram. Bermuamalah dengan orang yang diyakini seluruh hartanya haram adalah hukumnya haram atau tidak diperbolehkan. Di sini sudah sangat jelas bahwa harta yang ia gunakan dalam bermuamalah itu adalah harta haram, sehingga kita sebagai muslim harus menghindari hal tersebut. Setiap harta yang diperoleh dengan cara merampok, perjudian, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam syariat, kita sebagai muslim apabila mengetahui bahwa harta tersebut berasal dari harta yang diperoleh dengan cara yang tidak baik atau cara yang haram, kita harus menghindari muamalah tersebut. Pada poin yang kedua, yaitu apa hukumnya bermuamalah dengan orang yang diyakini bahwa hartanya itu bercampur antara harta yang haram dan harta yang halal. Bermuamalah dengan orang yang diyakini bahwa hartanya itu bercampur antara yang halal dan haram, itu hukumnya adalah boleh. Ini pendapat yang diambil dari sebagian besar para ulama. Pendapat ini itu berasal dari kisah Nabi pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, Nabi SAW melakukan muamalah dengan orang Yahudi. Padahal Allah sudah menetapkan bahwa Yahudi adalah pemakan riba dan harta haram. Dalam bab 10, saya akan menjelaskan mengenai asuransi dan permasalahannya dalam ekonomi. Apa itu asuransi? Asuransi merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak yang pertama atau pihak satu berkewajiban membayar iuran, kontribusi ataupun premi, sedangkan pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan kepada pihak pertama atau pihak yang telah membayar iuran, kontribusi ataupun premi tersebut. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka pihak kedua akan memberikan jaminan kepada pihak pertama. Itu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Adapun dasar hukum dalam asuransi itu ada 5. Yang pertama ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 merupakan dasar hukum asuransi yang paling utama. Di dalamnya yaitu mengatur dan menentukan segala kegiatan asuransi. Dasar hukum yang kedua itu ada pada KUHP pasal 1320 dan pasal 1774. KUHP ini berisi tentang unsur perjanjian antara dua belah pihak di dalamnya. Adapun dasar hukum yang ketiga itu ada pada KUHD bab 9. Dalam KUHD bab 9 ini menjelaskan tentang asuransi dan pertanggungan secara terperinci dalam pasal 246 sampai dengan 286. Adapun dasar hukum yang keempat itu ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 dan dasar hukum yang terakhir atau dasar hukum yang kelima itu ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Pemanfaatan barang gadaian.
Pengertian gadai dalam Islam. Gadai atau yang sering disebut dengan ran merupakan perjanjian untuk menahan suatu barang guna dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan hutang. Adapun syarat dalam melakukan gadai yaitu orang yang melakukan gadai adalah orang yang sudah balik atau berakal sehat. Yang selanjutnya, orang yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan uang. Apabila sang peminjam ataupun orang yang meminjam tersebut tidak mampu untuk melunasi atau membayar hutang tersebut, maka yang meminjamkan boleh untuk menjual barang gadaian tersebut dan dia berhak untuk mengambil bagian dari hasil penjualannya tersebut. Dia berhak untuk mengambil uang sesuai dengan pinjaman tersebut, sesuai dengan jumlah pinjaman. Nah, yang selanjutnya yaitu harta yang digunakan dalam transaksi ataupun dalam kegiatan gadai itu harus yang halal. Yang selanjutnya adalah hukum pemanfaatan barang gadai menurut 4 mazhab. Ada 4 mazhab yaitu mazhab Hambali, mazhab Hanafiyah, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i. Menurut 4 mazhab tersebut hampir sama pendapatnya, di mana barang gadai tidak boleh dimanfaatkan, atau barang gadai adalah barang yang tidak boleh dimanfaatkan oleh sang peminjam hutang tersebut atau peminjam uang tersebut, karena di sini bisa menghasilkan manfaat ataupun bisa menghasilkan keuntungan bagi sang peminjam. Di sini bisa dikatakan sebagai riba. Adapun landasan hukum dari gadai itu ada pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1963 Pasal 6 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Hukum perlombaan dan olahraga dalam Islam. Perlombaan dalam Islam atau yang sering disebut dengan musabaqah adalah suatu kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha agar bisa lebih dari orang lain dalam suatu hal. Ada olahraga yang diperbolehkan dan ada olahraga yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Adapun olahraga yang diperbolehkan dalam Islam, yang pertama adalah lari. Para sahabat pada zaman dahulu pernah melakukan perlombaan lari cepat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Olahraga yang kedua adalah memanah. Olahraga memanah adalah olahraga yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Olahraga yang selanjutnya adalah berkuda, berenang, anggar, dan gulat. Adapun olahraga yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu tinju dan smackdown. Mengapa tinju dan smackdown dilarang di dalam Islam? Tinju dan smackdown diyakini mampu menyakiti diri sendiri dan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu menyakiti diri sendiri dan orang lain." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya. Olahraga yang kedua yang dilarang di dalam Islam adalah yoga. Mengapa yoga dilarang di dalam Islam? Padahal olahraga yoga tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Karena olahraga yang berasal dari agama paganisme, Hindu, dan Buddha. Di dalam yoga, gerakan, olah jiwa, konsentrasi, maupun membayangkan atau mampu menghadirkan bayangan di dalam pikirannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meniru satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu." Hadis riwayat Abu Daud. Terus, apa hukumnya mendapat hadiah dari perlombaan hasil dari menyakiti orang lain? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak boleh ada hadiah dalam suatu perlombaan kecuali perlombaan memanah, berkuda, dan menunggang unta. Apalagi mendapat hadiah dari perlombaan yang hasil dari menyakiti orang lain, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan di dalam Islam." Undian berhadiah dan lotre. Undian merupakan cara yang paling mampu untuk menghindari dari keberpihakan dalam memilih.
Nah, cara ini juga dapat dilakukan untuk maksud-maksud tertentu yang jauh dari kata perjudian. Arti kata undian ini bersinonim dengan pengertian lotre, di mana di dalam lotre ada unsur spekulasi, untung-untungan atau mengadu nasib. Nah, menurut masyarakat, pengertian lotre dan undian itu berbeda, sehingga hukumnya pun juga berbeda. Undian hukumnya adalah boleh, sedangkan lotre di dalamnya ada unsur ataupun ada pihak yang dirugikan, sehingga hukumnya adalah haram. Perantara muamalah atau samsarah dalam jual beli di era digital. Samsarah merupakan perantara antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi ataupun jual beli. Adapun fungsi dari samsarah sendiri yaitu guna menjualkan barang milik orang lain untuk memperoleh upah ataupun memperoleh komisi tanpa harus menanggung resiko terlebih dahulu. Adapun syarat dalam melakukan samsara sendiri yaitu yang pertama, pekerjaan simsar harus jelas. Yang kedua, upah yang diberikan kepada simsar harus jelas jumlahnya. Dan yang ketiga adalah samsarah yang dilakukan adalah samsarah yang tidak diharamkan. Adapun poin yang selanjutnya yaitu mengenai dropshipper. Dropshipper adalah jual beli yang menggunakan sistem dropshipping. Apa itu dropshipping? Dropshipping yaitu jual beli yang memungkinkan dropshipper menjual barang secara langsung dari supplier kepada pembeli tanpa harus menstok barang terlebih dahulu. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai reseller. Reseller merupakan sekelompok perusahaan ataupun individu yang melakukan jual beli. Di sini dia membeli barang untuk dijual kembali. Nah, dia akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya tersebut. Untuk poin yang selanjutnya, apa hukumnya jual beli barang bajakan? Hukum jual beli barang bajakan menurut mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah adalah hukumnya sah, tetapi pelakunya berdosa.